Selamat siang Pak Ari, apa kabar? Selamat siang Pak Seto. Iya Pak Ari, jadi begini Pak Ari. Nah kali ini saya mendapatkan tugas untuk mengobservasi salah satu kelas dan bagaimana pembelajaran yang terjadi di kelas tersebut Pak Ari. Dan untuk kali ini eh, saya sudah berkomunikasi juga dengan kepala sekolah dan saya memohon untuk mendapatkan satu kelas dan kepala sekolah menyarankan saya untuk menemui Pak Ari. Nah untuk itu apakah Pak Ari bersedia untuk kelasnya diobservasi oleh saya? Ya, boleh Pak. Ya, begini Pak Ari, terima kasih dulu sebelumnya. Dan yang pasti, saya sangat menghargai Pak Ari sudah membantu saya untuk tugas saya kali ini. Salah satu tujuan saya untuk melihat kelas Pak Ari itu tidak untuk menghakimi, ya, artinya tidak untuk judgement apakah kelas itu baik atau tidak. Karena saya percaya bahwa setiap guru, setiap kelas itu pasti baik. Namun ada beberapa hal yang ingin saya observasi agar pembelajaran ini juga bermakna pada siswa. Nah, untuk itu Pak Ari, saya ingin bertanya, sebetulnya kalau di kelas Pak Ari ini, kira-kira saya berpikir saya ingin mengobservasi kelas matematika yang Pak Ari ajar, karena saya lihat Pak Ari itu kalau ngajar matematika asik begitu. Nah, apakah bisa saya observasi kelasnya Pak Ari untuk matematika? Bisa Pak. Itu hari apa tuh ya Pak Ari itu? Kalau matematika observasi. Maaf. Ada sih, bisa diatur sih nanti Pak. Oke deh, tapi nanti saya mohon satu hari ya Pak ya, Ya. untuk Pak Ari bisa saya bisa observasi. Nah, untuk ketika saya observasi, kira-kira materi yang akan digunakan apa Pak Ari? Nah, ini lagi membahas bangun ruang. Okay. Ya, volumenya, luas permukaannya. Tapi mungkin kita fokusnya ini sedang di luas permukaan bangun ruang. Luas permukaan bangun ruang. Ya. Baik Pak Ari. Nah, kira-kira kalau matematika terus membahas tentang bangun ruang, kira-kira anak-anak itu nanti potensinya bagaimana? Nah, tapi sebelum kita bicara ke situ, saya ingin bertanya apakah di kelasnya Pak Ari itu anaknya itu sama semua, pokoknya artinya kecenderungan belajarnya sama, pokoknya visual semua, atau ada yang kinestetik, atau ada yang auditoris, begitu Pak Ari? Iya, kalau di mana-mana saya pikir pasti punya masing-masing anak punya keunikan masing-masing. Yeah. Ya mungkin ada yang visual, dan kinetik, dan yang senengannya ngomong ya ada. Ada yang suka ngomong ya mesti ya sama aja Pak. Gerak, ya gerak baru ngomong, gitu ya Pak. Yang visual juga ada Pak, visual banyak. Banyak visual ya, rata-rata anak sekarang visual. Kalau auditoris ada juga. Tapi memang yang auditoris itu lebih, saya pikir lebih sedikit sih. Banyak yang visual sama kinestetik. Kinetik ya. Kinestetik. Ya. Baik Pak Ari, tentu saja ketika Pak Ari akan menyiapkan pembelajaran untuk anak-anak, tentu saja Pak Ari, saya yakin Pak Ari juga menganalisa sebetulnya kecenderungan anak-anak itu bagaimana, dan itu mempengaruhi aktivitas yang Pak Ari akan sampaikan. Nah, pertanyaan saya kemudian adalah kira-kira gitu ya, sebelum kita masuk ke sana, kesulitan Pak Ari itu apa ya kira-kira ketika akan mengajar matematika itu ya? Baik Pak Seto. Kalau matematika itu kan memang karena awalnya dulu anak-anak itu banyak yang sudah punya stigma negatif. Iya, stigma negatif. Angel, ya, gitu kan. Apalagi kalau kita ngajar matematika, bocah ribut, rame, pola wae gitu, dan tidak kita fasilitasi dengan benar kan mungkin akan jadi tambah membosankan. Wes ora seneng, sudah nggak suka, ditambah kita tidak bisa memfasilitasi mereka dengan baik, biasanya yo satu mereka bosan, yang kedua ya akibatnya juga nggak masuk pelajarannya. Dan itu sering ya Pak Arya? Iya sering. Sering ya. Saya juga menghadapi hal yang sama sebetulnya sih. Ya, kalau menurut Pak Ari nih untuk mengajar ke depan nih, menurut Pak Ari kan banyak yang bosan gitu ya. Nah kira-kira agar muridnya Pak Ari nggak bosan tuh Pak Ari kira-kira punya gambaran nggak Pak Ari? Nanti untuk observasi nanti ya.
Ya karena diobservasi ya enggak juga sih. Cuman sebenarnya sudah dirancang, Iya. direncanakan. Pas beberapa waktu lalu kan saya sempat juga ngobrol sama Pak Seto, Iya. kira-kira untuk bantu anak-anak ini gimana ya. Itu kan sempat kita ngobrol-ngobrol Betul. kan, walaupun mungkin informal. Iya. Ya itu rencananya mau saya terapkan. Ya kebetulan ini Pak Seto mau observasi ya, semoga nanti juga bisa dibantu lah. Baik. Mungkin untuk metode-metode yang pernah kita diskusikan sebelumnya itu bisa dikerjakan. Iya. Yang salah satunya mungkin yang pertama mungkin karena kalau di ruangan kelas gitu anak-anak mungkin bosan ya, nanti tak ajak coba pindah di ruangan lain. Ke orang lain ya. Apalagi di ruangan di kelas itu kan fasilitas medianya masih ya ada, tetapi kalau dipakai di kelas itu nanti karena saya rencananya mau pakai LCD gitu. Oh, kalau itu Pak Ari terlalu terang ya sih, nggak jelas. Surveinya kan nggak ada itu, terang banget sehingga mungkin nanti gambarnya nggak jelas. Tak coba suasana baru lah, pindah ke ruang bawah itu, di ruang komputer itu. Nah paling tidak anak-anak bisa merasakan suasana baru dulu. Ya itu kan mungkin juga sesuatu yang baru juga, biar tidak terlalu bosan di kelas, terus paling tidak diajak jalan keluar gitu kan, sudah menemukan hal yang baru. Semoga itu mengurangi kebosanannya. Berarti pindah tempat agar mereka nggak bosan ya. Artinya mengubah setting kelas ya, tidak di kelas seperti biasa tapi menuju ke kelas yang lain. Betul. Oke, baik Pak Ari. Itu kalau dari tempat ya. Nah ini Pak Ari, untuk anak-anak yang visual itu Pak Ari, kan tadi Pak Ari katakan ada yang visual, ada yang auditoris gitu ya. Kalau untuk yang visual itu kira-kira Pak Ari akan menggunakan apa Pak Ari? Iya, karena anak-anak visual itu kan memang cenderungnya kan harus melihat dulu. Tapi nggak cuma menghasilkan yang visual sih. Sebetulnya rencananya kalau memungkinkan nanti ya bisa memfasilitasi semuanya. Yang visual, yang auditorium bisa, keren ya. Kinestetik bisa, yang kakean ngomongnya mungkin. Oh ya, terawatnya banyak itu kan. Ya. Jadi rencananya nanti kita ya bikin sesuatu lah gitu. Bikin sesuatu kayak mungkin kayak mengenal jaring-jaring bangun ruang. Tapi tidak hanya sekedar melihat dari tayangan LCD-nya, tapi saya minta anak-anak membuatnya, memang membuat bangunnya itu gitu loh. Misalnya nanti balok atau mungkin prisma atau apa itu, ya nanti anak-anak bisa melihat model jaring-jaringnya, mencontoh, atau mungkin kalau mereka punya gambaran sendiri, ya mereka bisa menggambarkannya dan membuatnya menjadi bangun ruang yang memang kita akan tentukan nanti. Oke, jadi artinya akan membuat jaring-jaring menjadi bangun ruang ya. Jadi kan artinya Pak Ari mencoba untuk memfasilitasi anak-anak yang memiliki kecenderungan kecerdasan ke kinestetik ya, gaya belajar kinestetik ya. Dan visual juga, bahkan mereka nanti lihat jaring-jaringnya, terus bentuknya, bangun yang akan dibuat itu kan nanti jadinya kayak gimana kan mereka lihat itu. Mereka bisa megangnya juga kan, harapannya kan komplit gitu, bisa dilihat, dipegang gitu kan. Bisa diraba. Mereka juga ada kegiatan untuk kinestetiknya, fisiknya gitu. Sehingga paling enggak yang punya kecerdasan kinestetik itu yo jadi tersalurkan di situ, yang visual yo bisa ikut istilahnya bisa juga terfasilitasi. Kalau aplikasi mungkin bisa Pak Ari gunakan. Aplikasi, oh iya dulu pernah Pak Seto share tentang aplikasi GeoGebra itu. GeoGebra ya. Ya mungkin nanti kita bisa pakai itu Pak. Nanti sebagai model awalnya, mungkin sebelum anak-anak membuatnya itu kan kita bisa kasih contoh dulu. Jadi contohnya menggunakan metode visual. GeoGebra itu kan bisa
istilahnya bukan animasi sih, tapi kayak dilihat secara tiga dimensi Betul, gitu ya. betul, ya. Itu kan digeser-geser kan Nggih. supaya anak-anak nanti tahu modelnya kalau dibuka gimana, kalau ditutup gimana, gitu Hmm, kan. hmm, Nanti akan kelihatan ya, semoga itu nanti bisa juga membantu hmm. anak-anak. Ya walaupun sebetulnya awalnya itu LCD-nya itu saya tidak kepikiran mau itu sebetulnya. Baru Pak Seto ngomong tadi terus jadi oh iya ini bisa dipakai. Sebetulnya saya bawa ke sana pakai LCD itu lebih ke untuk main games Mhm. sama untuk apa namanya nonton film. Loh, oh, filmnya kira-kira untuk apa, Pak? Kan memang ini matematika. Ya, Apa Pak Ari nonton film? ya maksudnya filmnya itu untuk pertama juga untuk supaya anak-anak rileks dulu, satu fokus dulu, juga bisa belajar sesuatu dari film itu. Jadi tidak hanya kecerdasan secara akademis, tapi kecerdasan moralnya juga dibangun. Jadi kecerdasan sosial, Ya, emosional itu juga perlu dikembangkan ya. Jadi tidak hanya kognitif, tetapi emosional juga, sosial juga. karena ya saya belum tahu sih filmnya nanti apa, nanti kita cari dulu. Iya, iya. Kalau Pak Seto nanti bisa bantunya. Ya, coba nanti bantu cari ya Pak. Ya, saya punya beberapa koleksi film-film pendek. Oh iya. Yang rata-rata ya cuma hanya 5 sampai 6 menit. Saya pikir tidak terlalu banyak membuang waktu ya. Coba nanti Pak Ari bisa ini ya Pak Ari ya. Iya. Ini kira-kira yang ingin Pak Ari sampaikan supaya anak-anak belajar apa dari film itu. Iya. Paling tidak juga untuk memfasilitasi kegiatan selanjutnya gitu. Kan nanti rencananya ada mereka memotong-motong, bikin ngelip-ngelip. Itu kan dalam bentuk kelompok. Ya. Jadi supaya mereka dari film itu juga mempersiapkan diri. Oh ya, kerjasama, yang ada nilai-nilai kerjasama. Betul. Oh, jadi nanti mau dikelompokkan di situ. Iya Pak. Dikelompokkan. Rencananya. Kalau kelompok itu agar apa Pak Ari? Kenapa dikelompokkan? Kenapa nggak sendiri-sendiri? Bentar Pak. Maaf. Ya, it's okay. Ya maksudnya supaya belajar bekerja sama. Ada tadi kecerdasan sosialnya juga bisa dipraktekkan. Dari tidak hanya sekedar menonton film, mereka bisa menilai, mengambil pesan-pesan moralnya seperti ini, nilai-nilai moralnya seperti ini, nilai-nilai sosialnya seperti ini, tapi mereka juga diberi kesempatan untuk mempraktekannya langsung. Mungkin dalam kerja kelompok nanti mereka jadi oh iya, aku harus begini. Ya dalam kelompok ini perlu adanya kerjasama, menghargai misalnya kemampuan masing-masing, yang mungkin ada yang visual, kinestetik tadi. Jadi nanti bisa saling melengkapi. Oke. Nah ini yang terutama anak-anak cerewet ini Pak. Anak-anak cerewet itu kan kadang sulit ya kita untuk fasilitasi. Nah kalau Pak Ari sendiri, apakah ada tips atau ada rencana ke depan untuk mengajar ke depan itu, untuk memfasilitasi anak-anak yang apa ya, kecerdasannya mungkin pinter ngomong ya, auditoris gitu ya. Ya nggak auditoris ya, yang memang pinter ngomong ya, oral gitu ya. Iya. Iya nanti itu bisa difasilitasi lah. Misalnya bisa suruh presentasi misalnya. Oh iya ya. Iya bisa. Karena kan dia seneng ngomong ya. Daripada ngomong nggak jelas, mending presentasi ya. Itu terus struktur ya. Jadi nambah idenya lagi untuk rancangan nanti. Setelah kerja kelompok bikin sesuatu kan, jaring-jaring kan itu kan rencananya untuk mengenal jaring-jaring sebuah bangun ruang, kemudian juga luas permukaannya. Suruh aja presentasikan setelah apa yang mereka bikin apa sih gitu. Terus jaring-jaringnya kayak gimana. Nah terus kalau jaring-jaringnya seperti itu, kalau artinya mereka nanti harapannya bisa menyimpulkan kalau luas permukaan itu yang mana aja sih gitu. Sehingga kalau kita mau menghitung luas permukaan itu yang dihitung yang mana. Iya, ngomong semuanya ada ya Pak. Yang suka ngomong terfasilitasi tadi, yang suka visual dan kinestetik terfasilitasi dengan membuat jaring-jaring tadi. Ada juga KSE-nya ya, kompetensi sosial emosional dari film, dari kerja kelompok dan lain sebagainya. Oke Pak Ari, saya pikir itu ide yang baik.
Sama satu lagi Pak, yang apa, case study itu ya pengen saya mau terapkan yang pernah saya lihat di kelasnya Pak Seto dulu. yang mana Pak? Yang saya pernah nanya itu yang clickers itu. Oh ya, Plickers yang Ya. pakai barcode itu ya. Oke. Itu nanti rencananya mau saya coba. Siap. Saya masih punya barcode-nya Pak Ari. Jadi nanti bisa dipakai lagi. Oh ya malahan nih. Terus nanti kita mungkin belajar simulasi sama-sama ya, Ya, supaya nanti Ya. bisa di kelas Oke, itu sudah siap. Siap. Wah, itu rencana yang bagus Pak Ari. Ya. Jadi nanti tentu saja sebelum ngajar Pak Ari kan biasanya membuat RPP nggih. Nanti saya boleh pinjam RPP-nya nggak Pak Ari ya? Ya nanti dicoret-coret aja Pak. Nanti misalnya yang perlu ditambahkan. Oh, ngaten, siap. Boleh. Siap Pak. Baik, Kan sangat terbuka. Siap Pak. Ya, intinya begini ya Pak Ari, bahwa saya kelas itu tidak ingin menilai Pak Ari gitu ya. Artinya memang ya kita sama-sama mengembangkan diri gitu. Nah, saya pikir itu, terus nanti RPP sudah, nanti kita tinggal menunggu ya. Mungkin hari Jumat ya Pak Ari ya. Jumat. Ini kan Selasa. Ya. Selasa, Rabu, Kamis, Ya. Jumat. Bisa. Kalau Pak Ari kan berarti 2 jam terakhir ya. 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 Nanti Oke. saya atur waktunya. Siap. Jadi masih ada waktu Pak Ari juga untuk mempersiapkan pengajaran Pak Ari. Cuman itu cuma 2 jam pelajaran aja Pak. Iya, nanti RPP-nya disusun untuk 2 jam pelajaran, Pak. Iya. Saya pikir nggak harus mencakup semua sih, tetapi kalau bisa semua bagus. Ya, Iya. tapi nanti kita lihat kelasnya bagaimana, Pak. Karena saya yakin kan kita nggak orang marketing ya, kita itu guru ya. Sampainya di mana ya? Ayo nanti Oke. kita sampai di mana. Baik gitu. Pak. Tapi ya agak mepet ya waktunya. Tapi ya nanti kita coba atur lah Siap, siap. supaya bisa dilaksanakan. Karena ini kan rancangannya agak banyak. Tapi nanti lesson plan-nya coba kita atur waktunya. Semoga semuanya bisa terakomodasi. Siap. Karena ide yang besar itu memang harus diimplementasikan, Pak. Iya. Dan saya pikir nanti hari Jumat saya pikir pasti berhasil kok, Pak. Kalau dengan pengalaman Pak Ari dan lain-lain pasti bisa. Iya. Gitu Pak Ari. Ya grogi wong namanya mau diobservasi. Ala mau observasi yo ya. Grogi. Baik. Gak apa-apa Pak. Anggap saja saya tidak ada. Ya, tetap ada. Iya. Ya, Oke. oke Pak ya. Ya baik Pak. Saya tunggu nanti Jumat. Jika mungkin Pak Ari ada pertanyaan atau ada yang lain, saya siap untuk Oke, bisa siap. mendampingi Bapak. Pasti saya nanti akan ngerepotin Bapak juga. It's okay Pak, tidak masalah. Baik Pak, terima kasih Pak Ari. Kita ketemu hari Jumat ya Pak. Oke, siap. Oke, matur nuwun sangat. Sugeng siang. Selamat melanjutkan pekerjaan. Iya. Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Oke, salam satu hati. Satu hati, satu hati, satu hati. Oke, ya semuanya bersukacita hari ini? Ya. Nah, hari ini kita akan memulai pelajaran kita, ya. Tapi sebelum kita memulai pelajaran kita akan awali dengan berdoa. Berdoa dulu. Kalau ada yang mau nyanyi boleh. Ada yang mau nyanyi boleh. Juan mau nyanyi di depan boleh loh. Oke, yuk kita berdoa dulu. Ada yang mau pimpin doa? Oke, Ju, sini Ju, maju Ju. Pimpin doanya Ju. Amin. Amin. Oke. Terima kasih. Terima kasih Juan. Ya, pastinya kalian hari ini mau memulai pelajaran masih agak-agak perlu pemanasan sedikit ya kan? Tapi pemanasan kita hari ini nggak olahraga gini. Ya. Kalian duduk aja, kita mau having fun dulu. Ya, pemanasannya nonton MAG, Pak. Oh ya, boleh. Ini permintaan ya, Pak, pemanasannya nonton tayangan apa tadi? MIQ. Tapi hari ini bukan MIQ. Hari ini kita lihat tayangan yang lebih menarik lah dari MIQ.
Ciptaan Tuhan itu kan mengagumkan, ya kan? Kalian di sini semuanya juga mengagumkan. Sama seperti film tadi, ya kan? Film tadi kan sangat menarik. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian yang pernah melihat film pendek tersebut. Nah, tapi mungkin versinya kan ada beberapa macam, ada banyak mungkin, tapi intinya sama. Nah, dari cerita tersebut, pemanasan kan ini. Cerita tersebut kira-kira yang bisa dipelajari anak-anak apa? Ya, angkat tangan dulu dong. Juan. Jangan mengambil hak milik orang lain, ya. Jangan marah-marah. Tadi? Jangan suka menuduh orang. Tadi Steven apa? Enggak jadi. Oke, Lionel. Berpikir sebelum melakukan berpikirlah sebelum kamu bertindak. Ada ini cewek-cewek nih. Mana nih suaranya nih? Ya. Ada yang mau berpendapat? Ada? Angkat tangan. Maaf Pak Ari pakai tangan kiri karena bahunya Pak Ari sakit, jadinya kalau buat ngangkat gini sakit sini. Ada yang cewek-cewek mau berpendapat dulu? Pesan moral yang kalian dapatkan dari cerita itu apa? Oh, neneknya itu apa namanya? Cantik. Oh, boleh. Apa yang lainnya? Meme? Oh enggak, oke. Oke, Talman. Jangan salah paham ya. Oke. Nah, dari cerita tadi kita ternyata bisa belajar banyak hal ya. Mulai dengan suka gampang marah, jangan mengambil hak orang lain. Jangan suka apa tadi? Apa tadi Talman? Salah paham. Jangan bertindak sebelum berpikir. Jadi kita harus berpikir dulu sebelum bertindak. Nah, dari cerita tersebut juga kita bisa belajar supaya kita jangan mudah menyalahkan orang lain. Belum tentu orang yang kita salahkan itu melakukan kesalahan. Mungkin kesalahan itu kadang-kadang ada pada kita, tetapi kita cenderung langsung mengarahkan hal tersebut kepada orang lain. Lebih baik kita lihat kepada diri kita dulu, ya kan? Oh, ternyata kesalahan itu ada di saya. Jadi jangan sampai langsung memberikan tuduhan kepada orang lain atau kita bertindak dengan tidak bijaksana. Nah, hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang menarik sama seperti film tadi. Ya, kita akan belajar tentang yang namanya bangun ruang. Ya. Bangun ruang seperti kotaknya tadi makanan kan bangun ruang. Karena ada ruang di dalamnya, ya kan? Nah, cuma hari ini kita akan mempelajari prisma. Nah, prisma itu ada berapa macam anak-anak? Banyak. Apa saja? Prisma segi empat, atau kita bisa kenal prisma segi empat dengan balok atau kubus. Itu prisma sebetulnya ya, prisma segi empat. Prisma segitiga. Ada apa lagi? Prisma lingkaran itu apa berarti? Nah, tabung, benar. Terus bola bukan prisma, no. Kenapa kok bola bukan prisma? Karena kalau di sebuah benda dikatakan prisma itu kalau bagaimana? Memiliki alas dan tutup dengan bangun yang sama. Nah, anak-anak, kalau bola kan nggak punya alas dan tutup yang sama, ya kan? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang prisma. Supaya lebih menarik, ya, Pak Ari akan membagi kelas ini menjadi beberapa kelompok. Nanti kita akan lakukan percobaan-percobaan. Ya.
percobaan-percobaan terkait dengan bangun ruang, yaitu prisma. Pada khususnya hari ini kita akan mempelajari tentang prisma segitiga. Ya, oke. Ya. Nah, tujuan yang akan kita capai nanti supaya kita bisa mengetahui cara menghitung luas permukaan prisma, terutama memahami prisma segitiga itu sendiri, tentang jaring-jaring prisma itu bagaimana, dan juga bagaimana menghitung luas permukaan sebuah prisma segitiga. Nah, kita akan mulai dulu dengan tayangan yang akan Pak Ari tunjukkan dulu. Prisma segitiga ini bisa diputar gini. Nah, prisma segitiga itu, bentar, ini kok. Nah, ini ya kan bisa dihadapkan seperti ini. Ya kan? Kalau kita melihatnya dari sudut ini, maka akan terlihat jelas mana alasnya, mana tutupnya. Tapi kalau kita posisikan seperti tadi, mungkin kalian masih agak bingung, loh. Mana alasnya, mana tutupnya. Mungkin kalian berpikir alasnya yang segi 4 ini, kok tutupnya nggak ada, gitu kan? Padahal di sini alas dan tutupnya itu adalah segitiga ini. Kita akan lihat lagi jaring-jaringnya dulu. Jaring-jaring apa? Prisma segitiga. Kita lihat. Nah, kalau prisma itu bisa dibuka. Ya, prisma segitiga itu dibuka, maka akan terlihat seperti ini, anak-anak. Ya. Wow, ya kan? Jadi ini alasnya, ya. Ini tutupnya, ya kan, yang ini, yang bawah. Atau kita bisa katakan ini alasnya juga boleh, ini tutupnya boleh. Boleh dibolak-balik karena apa? Supaya kita bisa mengenal prisma segitiga ini lebih jelas, maka tadi Pak Ari sudah meminta kalian untuk kalian membentuk grup. Nah, ini Pak Ari akan membagikan sebuah gambar jaring-jaring prisma. Sekarang saatnya untuk presentasi. Apa sih yang kalian dapatkan dari diskusi kelompok kalian tadi? Siapa yang mau maju duluan? Oke, silakan kelompoknya Terence. Kami dari kelompok 2 kan mempresentasikan mengapa cara mencari luas permukaannya. Jadi untuk mencari luas permukaan itu kita mencari semua sisinya, begitu. Oke. Terus yang dihitung apa aja sih? Kalau mencari luas permukaan itu berarti luas apa saja yang dihitung di situ? Luas segitiga yang dua-duanya. Oke, tutup dan alas. Kemudian kita mencari luas dari itu apa? Bangun apa? oh ya, luas dari prisma segitiga. Iya, prisma segitiga tadi kan untuk mencari luas permukaannya kan menghitung segitiga atap dan Bawah. alasnya. Kemudian sudah itu saja. Apa lagi? Oh ya, kita juga mencari sininya, Pak. Luas apa itu? Persegi panjang. Persegi panjangnya ada berapa? 3. Tiga-tiganya dihitung atau hanya salah satu? Salah satunya kan? Satu saja kayaknya, Pak. Satu saja. Oke. Terima kasih untuk Selamat siang teman-teman dari Pak Ari. Hari ini kami akan menjelaskan tentang prisma segitiga. Nah, yang disebut prisma itu bagaimana tadi? Ditunjukkan gambarnya, bangunnya. Oh, itu prisma ya. Kenapa kok itu prisma? Karena alas dan tutupnya sama. Punya alas segitiga, ditunjukkan teman-teman. Benar enggak alasnya segitiga? Tutupnya juga segitiga enggak? Oke, dan selanjutnya yang pengen ditambahkan tadi apa? Dalam bangun ruang prisma segitiga, menghitung luas permukaan adalah
rumus dalam menghitung luas permukaan atau cara menghitung luas permukaan adalah 2 kali luas alas ditambahkan luas limut. Karena luas alas Yang dimaksud luas alas itu yang mana? Luas Segitiga. yang mana? Segitiganya. Kenapa kok 2 kali? karena ada 2 Karena ada 2. Terus selimut itu yang mana? yang Ditunjukkan. persegi panjang, Persegi panjang. Selimutnya persegi panjang yang mana? yang ketiganya. Oh, semuanya. Berarti ditambahkan dengan luas persegi panjang ada 3. 3. Oke. Dah itu. Ada pendapat lain dari kelompok yang lain? Tidak ada? Semuanya setuju yang mana? Siapa yang setuju ditambahkan 1 persegi panjang? Siapa yang setuju ditambahkan 3 persegi panjang tadi, alas dan tutupnya? Nomor 1 di bawah ini adalah gambar bangun ruang prisma segitiga. Yang menurut kalian merupakan prisma segitiga itu yang mana? Oke, sebentar. Sudah diangkat semua. Pak Ari akan mulai men-scan. Nah, diangkat aja, enggak boleh diganti. Ya, yang menjawab benar, kita lihat jawabannya. Harusnya jawabannya adalah 960 B. Ada 20 sebagian besar, ya sudah sekitar 80% siswa sudah memahami tentang prisma segitiga. Harusnya ini tadi bisa ditampilkan grafiknya, tapi sepertinya jaringan internet kita sedang ada gangguan sehingga agak terhambat. Oke, dari apa yang kita pelajari hari ini, apa yang dapat kalian dapatkan? Luas prisma segitiga, apalagi? Luas permukaan, terus mencari rumus. Kita nggak belajar volume loh hari ini loh. Menggunting dan mengelem, oke. Belajar tentang jaring-jaring prisma. Oke. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa lebih bermakna buat anak-anak dan membuat kalian lebih mengenal yang namanya prisma segitiga dan terutama cara menghitung luas permukaannya. Oke, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Kita akan lanjutkan lagi esok hari. Jika masih ada pertanyaan atau nanti anak-anak masih memerlukan pemahaman lebih, bisa datang menemui Pak Ari. Ya, bisa kita diskusikan bersama-sama dengan lebih dalam lagi supaya pemahamannya lebih baik lagi. Oke, terima kasih anak-anak sudah belajar dengan tekun dan baik hari ini. Kita akan tutup hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Halo Pak Ari, selamat siang. Sambil nunggu makanan ya Pak Ari ya. Saya lapar tadi. Siap. Observasi saya lapar. Pak Ari lapar enggak tadi waktu ngajar? Habis Kebetulan ngajar. tadi sudah makan sebelum ngajar, jadi Berarti masih kenyang. Berarti nggak perlu makan. Oh, ya? enggak perlu, enggak apa-apa. Gimana Pak ngajar? Dibungkus saja ya. Dibungkus. Sedih saya Pak. Nah, ya, Terima makasih kasih. Bu. Oke. Silakan diminum Pak Ari. Enak banget ini Pak Ari. Pak Ari. Kita santai saja ya Pak Ari ya. Baik, Pak. Pertama-tama saya terima kasih tadi sudah mengajar dengan luar biasa. Saya pikir anak-anak senang, excited mereka, dan saya pikir pembelajaran Pak Ari itu sangat berhasil karena anak-anak benar-benar senang, mereka ngomong, mereka ketawa dan lain sebagainya. Tapi itu opini saya ya. Nah, kalau menurut Pak Ari sendiri mengajarnya tadi bagaimana Pak Ari? Ya, untuk mengajarnya saya kurang puas sih sebetulnya, Pak. Iya. Jadi masih banyak
kekurangannya, mungkin ada hal-hal yang masih belum tersampaikan dengan baik. Tapi memang anak-anak cukup menikmati pelajaran hari ini. Juga mereka bisa sudah paling tidak tujuan pembelajarannya sudah tercapai, walaupun mungkin belum seluruh anak memahami, tapi paling tidak sebagian besar anak sudah dapat mengikuti dan bisa memahami, mencapai tujuan pembelajarannya itu ya sudah baik. Hanya saja memang untuk penyampaiannya saya masih harus banyak belajar lagi, Pak. Untuk strategi pembelajarannya sebetulnya yang dirancangkan sudah lumayan, tapi mungkin saya yang mempraktekkan perencanaan itu masih kurang, karena mungkin tadi juga melihat waktu. Kita harusnya itu waktunya kalau dikasih lebih mungkin akan lebih enak ya, menyenangkan ya. Karena tadi juga terbatas oleh waktu, anak-anak juga harus segera melanjutkan ke kegiatan selanjutnya, jadi ya saya sedikit kemerungsung juga sih tadi sih. Jadi banyak yang lupa juga. Ya, kemarin kan Pak Ari mempersiapkan RPP itu loh. Ya memang saya lihat sangat detail ya Pak Ari ya, dan saya pikir itu baik. Kemarin kita juga sempat ngomong-ngomong soal RPP dan kita ada kesepakatan kita memasukkan beberapa hal. Nah, tadi Pak Ari tadi ngajar pada waktu awal sekali, Pak Ari mengajak anak untuk menonton film apa tadi itu judulnya? Snack Attack ya. Lah Pak Ari, kenapa Pak Ari memilih film itu dan apa tujuan Pak Ari memilih film itu? Anak-anak ingin tahu apa toh, biar anak-anak seperti apa toh? Pertama, memang kan kalau memulai kadang-kadang apalagi pelajaran matematika gitu kan, tidak semua anak menyukai. Nah, jadi paling tidak kita kasih sesuatu yang bisa membangkitkan motivasi, semangat, walaupun mungkin kalau mau masuk ke matematika memang tidak terlalu begitu nyambung, tapi paling tidak yang ingin saya tekankan adalah bahwa anak-anak itu punya kesenangan dulu sebelum memulai kegiatan belajar Prisma itu. Jadi saya coba cari video itu dan saya pikir itu video menarik karena di samping videonya itu tidak terlalu panjang sehingga tidak membuat anak-anak bosan juga. Juga memiliki nilai-nilai yang bisa dipelajari anak-anak seperti itu. Paling tidak itu bisa memacu motivasi anak-anak saat belajar matematika pun ada nilai-nilai yang ada dari video itu bisa diambil. Jadi pas mereka mempersiapkan diri untuk mempelajari Prisma itu, nilai itu bisa dipraktekkan. Seperti kesabaran, terus kemudian tidak sesuatu hal yang awalnya kita pandang buruk itu mungkin seburuk apa yang kita pikirkan, kadang-kadang bisa menyenangkan kok, bisa baik kok. Nah, seperti itu. Jadi mengajarkan anak untuk dapat mengolah dirinya sendiri, mengolah emosinya, juga belajar untuk memahami orang lain. Jadi kedewasaan sosialnya anak-anak juga dikembangkan. Tidak hanya belajar, tidak hanya matematikanya yang ditekankan, tetapi juga sosial emosionalnya juga harus diolah. Terima kasih Pak Ari. Dan Pak Ari, anak-anak tadi seneng ya nonton, saya lihat mereka excited ya, apalagi lihat nenek-neneknya tadi. Ya karena mungkin videonya ada lucunya juga. Jadi sudah komplit lah. Nilai moralnya juga anak-anak bisa nangkap. Tadi saya lihat anak-anak mengutarakan banyak hal yang kadang malah saya tidak memikirkan nilai seperti itu, anak-anak pikirkan. Jadi saya juga nambah belajar ya. nambah pengetahuannya juga, anak-anak juga belajar. Juga, gitu. Terus tadi itu juga Pak Ari kelihatannya mengajar tidak di dalam kelasnya Pak Ari itu tadi. Kalau kita tadi kan ke ruang lain. Mengapa kita ke ruang lain Pak Ari? Ada beberapa alasan Pak. Yang pertama masalah teknis, karena kita menggunakan LCD. Kalau di ruang kelas yang biasa dipakai itu kan
terang sekali. Takutnya nanti gambarnya atau apa yang kita tampilkan tidak terlalu jelas untuk anak-anak. Kalau kita di ruang komputer ada tirainya, kita bisa tutup, kita bisa matikan lampunya, dan itu cukup membantu anak-anak untuk bisa melihat videonya dengan jelas. Itu yang pertama. Yang kedua juga untuk membuat atmosfer yang mungkin berbeda, tidak monoton. Jadi kan di ruang kelas terus gitu kan anak-anak juga bosan. Jadi sekali-sekali ya perlulah kita ajak kemana. Itu tadi kalau misalnya kegiatannya bisa di lapangan, misalnya tidak menggunakan LCD, kita ganti media yang lain yang bisa digunakan tanpa LCD, kita juga akan gunakan lapangan sebetulnya. Tetapi karena saya lihat ini lebih efektifnya menggunakan LCD proyektor karena juga membutuhkan gambaran-gambaran supaya anak-anak lebih real gitu. Nah itu kita pakai di ruang komputer itu. Kalau Pak Ari sendiri sebenarnya suka anak-anak itu gimana? Terus pokoknya sinau yang kelas aja, atau kita bisa belajar di mana saja kalau menurut Pak Ari? Ya kalau belajar kan bisa di mana aja Pak. Di ruang kelas bisa, di luar kelas bisa. Kalau saya sih lebih senang menyesuaikan dengan apa namanya ya, kebutuhan aja. Kalau memang kebutuhannya di dalam kelas ya yuk kita di kelas. Kalau bisa kita cari sesuatu dari luar ya why not gitu. Jadi nggak kaku harus di dalam kelas itu gitu. Ya kadang-kadang kita diskusikan ke anak-anak juga Pak. Anak-anak mau belajarnya di mana. Nah, ya walaupun tidak seluruh pendapat anak lalu kita ikuti semua, tapi kan kita tampung supaya kita tahu anak-anak sedang pengennya gimana. Nah, yang sesuai yang mana, nah itu yang kita akan jalankan. Artinya tetap ada student oriented ya. Artinya anak-anak ya bisa jadi murid bosan belajar di dalam kelas, yuk kita cari tempat lain untuk belajar gitu ya. Dan itu juga kelihatannya juga sering dilakukan Pak Ari ya. Ya. Untuk di kelas juga apakah mereka harus duduk terus atau mungkin berkelompok atau bagaimana? Atau belajar di luar? Kalau harus duduk sih nggak mengharuskan, tetapi memang kalau di dalam kelas memang seringnya duduk gitu. Tetapi ada waktu-waktu tertentu yang mereka bisa berkelompok. Berkelompok pun tidak harus di mejanya masing-masing. Tapi kalau misalnya mau di lantai ya silakan. Misalnya mau sambil tiduran, ya nggak apa-apa, senyamannya mereka saja. Yang penting adalah mereka belajar sesuatu di situ dan mereka bisa senang untuk belajar dan mereka punya pemahaman bahwa belajar itu menyenangkan. Nah itu yang lebih penting sih, karena kalau mereka sudah punya pemikiran belajar itu menyenangkan, belajar apa saja akan senang dan mungkin lebih mudah. Ada pernah nggak berpikir Pak Ari menganalisa anak-anak, antara anak-anak belajar sambil duduk kaku, harus belajar, kan zaman saya dulu gitu. Kalau belajar juga gitu, kita sama kan ya, harus duduk gini tegak gitu ya. Nah, pernah nggak Pak Ari membandingkan atau menganalisa ketika anak-anak harus duduk di tempat yang sama dengan anak-anak boleh memilih posisi duduknya, artinya boleh di bawah, boleh ngelesot, boleh sambil jalan-jalan dan lain sebagainya. Kira-kira ada perbedaannya nggak Pak Ari kalau menurut Pak Ari? Ya perbedaannya pasti ada. Kalau misalnya kayak kita dulu kaku, memang secara ketertiban itu kan yang mengatur, mengendalikan kan memang guru. Ya mungkin kelas memang bisa lebih tenang, lebih tertib, tetapi apakah mereka senang saya nggak tahu. Tidak semuanya, pasti ya ada yang senang, ada yang enggak. Tapi kalau mereka dibebaskan, kalau di kelas saya itu kan duduknya bebas. Kamu mau duduk di mana aja, hari ini di sini, hari besok mau di belakang, di pojok, terserah senyamannya mereka. Nah itu, dan ada waktu-waktu mereka boleh mau ngelisotan, mau tiduran di lantai, atau sambil berkerumpun, berkelompok dengan teman-temannya, duduknya, posisi duduk di kelas minta diubah ya diubah, tidak ada masalah. Dan itu saya lihat memang kesan pertama orang kalau nggak ngerti, yang lewat mungkin ya, wah kelasnya rame, kan. Tetapi di situ saya nggak lihat ramenya, tapi di mana anak-anak di situ senang. Ada kesenangan anak-anak dalam mereka berinteraksi dengan temannya, mereka belajar sesuatu di situ. Karena ramenya kan bukan rame
yang bikin rusuh gitu, enggak. Sebetulnya mereka ramenya di situ kan karena rame mereka mendiskusikan apa yang sedang diberikan, walaupun dengan cara masing-masing, sehingga memang kesannya rame gitu karena ada kebebasan untuk berpendapat, untuk berekspresi di situ. Artinya bahwa anak-anak Pak Ari beri kebebasan untuk juga mengekspresikan diri. Anak-anak diajak untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing ya. Betul. Ya. Wah, ini sudah datang. Baik. Apa ini, Bu Man? Ini puyung hai. Puyung hai. Wah, mantap. Wah, capcay baru diproses. Subsidinya besok. Eh. Terima kasih Bu. Matur nuwun, Bu. Sambil nunggu makanan selanjutnya ya Pak, Iya, sambil nunggu ini dingin. Kita nggak ngomong lagi. betul. Nah, Ini nggak apa-apa Pak. nggak apa loh. Ini kan memang kita cari waktu yang santai ya. Artinya kita habis ngajar, kita hanya punya waktu makan ini. Habis ini kan kita rapat lagi supaya kita nggak lupa itu loh Pak. Iya. Pak Ari tadi ngapa, saya juga observasi apa, jadi kita bisa diskusikan. Iya. Kalau kita nunggu nanti kan kelamaan ya. Dan kita sambil maem ya gitu-gitu supaya semuanya dapat. Enak. Itu ya Pak Ari. Dan saya senang sih gaya-gaya belajar gitu. Mesti anak-anak kan senang gitu. Iya. Ketika anak-anak senang, gaya belajarnya terakomodasi, artinya anak-anak akan tertarik untuk belajar. Oh, ternyata belajar itu orang susah, ternyata belajar itu tidak menakutkan gitu ya. Ya kan saya juga belajar dari kelasnya Bapak juga. Oh iya, kemarin itu ya. Ya. Itu saya tusuk lesot Pak, tak kasih tikar. kasih tikar gitu Ya. kan. Tapi sekarang udah nggak mau lesot lagi, sekarang duduk. Maunya duduk Ya, sak-sak lah kalau Ya. saya. Kalau tempat saya kan memang enggak saya kasih tikar, tapi bebas. Ya mau gelesot di lantai ya boleh. Ya, kan gaya nih anaknya Ya. Pak Ari sama di kelas saya kan ya gaya ini Ya. beda-beda. Dan kita punya anak-anak kesayangan kan ya. Ya. Dan itu memang baik, dan ternyata memang ya saya merasakan ada perbedaan di sana Pak Ari. Nah, selanjutnya Pak Ari, sambil nunggu ya Pak Ari ya. Iya. Jangan di zoom, nanti konsentrasi Oh ya, ini hancur. saya jauhkan dulu, Iya, Pak. jauhkan dulu, nanti konsentrasi kita hancur. Taruh sini Iya, dulu. iya. Nah, Ini kita umpetkan sini umpetkan aja. sini aja, oke. Nah, dan yang pasti pembelajaran itu tidak skemanya nggak tradisional kayak dulu ya, harus duduk, harus apa gitu. Tapi banyak sekali yang bervariasi. Salah satunya adalah kita menuntun sesuai dengan gaya belajar siswa. Dan kelihatannya dari dulu kalau saya amati memang Pak Ari dan banyak teman-teman juga sudah melakukan itu di sekolah kita. Nah Pak Ari, tadi kan sudah nonton film, tempatnya berbeda. Terus tadi Pak Ari memutuskan untuk mengajak anak-anak diberikan jaring-jaring prisma tadi kan. Iya. Kan dipelajari dulu pakai GeoGebra tadi. Iya. GeoGebra harus mereka mengerti, oh ini prisma segitiga ada apa saja di sana. Terus Pak Ari memberikan jaring-jaring tadi dipotong oleh anak-anak, terus disuruh presentasi. Terus ada juga yang ya presentasi ya tadi ya Iya. presentasi. Nah kira-kira mengapa harus ada presentasi? Ya, Tujuannya apa? saya bagi kelompok dulu supaya anak-anak bisa mengobservasi jaring-jaring limas itu kayak gimana sih? Jaring-jaring Prisma, segitiga. Ya. Prisma. Dari tadi saya salah terus Prisma, Lismas. Prisma segitiga itu seperti apa sih? Gitu. Supaya mereka ngerti, oh jaring-jaringnya seperti ini. Ya kebetulan tadi yang ditampilkan dengan yang mereka terima kan memang berbeda. Supaya mereka bisa ngerti, oh ternyata jaring-jaringnya itu enggak cuma seperti itu. Ada yang berbeda. Yes, subjek. Mantul nuwun Bu. Sudah ada dua, tapi ini biar panas dulu. Biar dingin dulu Pak. Iya. Jadi supaya mereka bisa mengamati, membandingkan, oh ternyata selain yang ditampilkan di depan itu jaring-jaring bisa seperti ini. Terus mereka diminta memotong itu supaya mereka mencoba, benar nggak sih ini jadi prisma, gitu kan? Ternyata bisa, dan diminta untuk memahami prisma itu seperti apa, alas bagaimana, selimutnya bagaimana, kemudian mereka juga saya minta tadi untuk bagaimana sih cara menghitung luas permukaannya, yang dinamakan permukaan apa supaya mereka ngerti juga, oh yang ini berarti yang dihitung yang ini, supaya mereka juga bisa memahami itu gitu sih.
bukan hanya sekedar menghafal rumus kemudian mereka kemudian menghitung saja tanpa memahami yang dihitung itu sebetulnya yang mana sih? Ya, ya. Kok bisa ngitungnya pakai rumus itu tuh kenapa gitu. Nah, mungkin saat mereka mengobservasi mereka nggak tahu bahwa rumusnya itu begini, tapi paling tidak mereka ngerti yang dihitung yang mana. Nah, sehingga dalam diskusi kelompok itu mereka dalam kelompok itu bisa menyimpulkan, oh kalau mau menghitung itu yang ini. Oh ini alasnya, atapnya yang mana, luas selimutnya yang dinamakan selimut yang mana, supaya terobservasi semuanya. Dan presentasi supaya kita juga satu bisa membuat anak-anak punya kepercayaan diri untuk mengungkapkan pendapat. Kita nggak nilai apakah pendapat mereka ini salah atau benar dulu. Yang penting mereka berani dulu. Kita apresiasi dulu apapun pendapat mereka itu. Dan juga supaya kita bisa ngecek pemahaman anak itu sejauh mana. Bukan salah benarnya sekali lagi, tetapi mereka bisa menemukan ini sampai di tahap mana. Nah, setelah presentasi kan baru kita tanya jawab ke kelompok lain, apakah ada yang mau menambahkan, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, kalau tidak setuju bagaimana. Nah, tadi kebetulan ada yang anak-anak yang langsung, Pak saya yang mau presentasi duluan. Dan itu saya senang ya, selain memang karena mungkin anak-anak sudah terbiasa dengan pola kita seperti ini, ya itu cukup membantu juga. Mereka kepercayaan dirinya sudah terolah dan mereka tidak terhakimi. Kalau jawabannya salah itu mereka nggak, aduh aku salah, aku disalahkan gitu kan enggak. Mengurangi kepercayaan dirinya mereka ya. Mereka sudah terbiasa gitu, jadi tahu kalau maju nggak akan, salah pun nggak akan dimarahin. Jadi mereka punya keberanian untuk mengungkapkan pendapat. Ya mungkin itu supaya juga kita ngontrol pemahaman anak juga. Mungkin nggak Pak, karena kan kalau di murid saya itu kan anak yang suka sendiri, kayak Gavin itu suka sendiri. Vicky itu suka ngomong, suka gerak. Cewek-cewek rata-rata di tempat saya juga suka ngomong. Kira-kira kalau kita presentasi gitu bisa nggak memfasilitasi memang anak yang memang suka ngomong, karena kan ada anak yang suka ngomong, ada anak yang suka gerak, ada anak yang suka apa. Nah, ada korelasinya nggak anak-anak yang biasanya suka ngomong itu kalau sudah disuruh presentasi mereka cenderung lebih tenang gitu? Ya ada ya. Ada. Kan ada yang temannya Pak Ari kan banyak juga suka ngomong, kayak teman saya kan, apalagi yang cewek itu wah gitu. Tapi kebetulan tempat saya ada yang suka ngomong tapi juga suka tampil. Oh gitu. Ya misalnya Steven tadi, dia kan suka ngomong gitu. Kelas kan kalau saya ngajar gitu kan, dia juga kadang suka ngomong gitu kan. Entah nyambung entah tidak nyambung, pokoknya ngomong, gitu kan. Tapi waktu suruh presentasi juga dia kan mau gitu loh. Ya itu sumbut, tapi ada juga yang mungkin suka ngomong tapi presentasi seperti tadi terus jadi tenang. Ya itu ada juga, memang macam-macam sih murid. Tapi mereka puas ya kalau sudah, kan ada yang suka tampil, suka ngomong, kalau sudah diberi kesempatan mereka puas ya merasa bangga, bisa apa. Oke Pak, nah tadi sudah mengajar dengan baik, Pak Ari sudah mengidentifikasikan, oh murid saya yang ini suka tampil, oh yang ini suka nyusun-nyusun, yang ini suka ngomong, yang ini suka sendiri, yang ini suka berusulan dan lain sebagainya. Dan saya pikir Pak Ari sudah mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan siswa ya dalam belajar. Nah, untuk kedepannya Pak Ari, rencana kedepannya, Pak Ari ini mau mengembangkan bagaimana pengajarannya Pak Ari ini? Yang jelas pasti pengajaran yang memang bersumber pada anak, pada siswa, pengajaran yang menyenangkan dan bermakna. Maksudnya bermakna itu setelah anak-anak belajar selesai tidak langsung dilupakan juga, gitu. Tapi mereka bisa mengingatnya, bukan mengingat menghafal saja, tetapi karena punya pengalaman langsung, mereka bisa mengingatnya lebih lama dan mungkin saat lupa rumus mereka tahu yang harus dilakukan ini karena bermakna kan. Sehingga itu juga akan lebih bermanfaat bagi mereka karena pola belajarnya itu kan yang akan dibawa sampai
nanti dewasa, pola belajarnya, bukan hasil belajar, hasil hafalannya, bukan kan, tapi kan polanya, bagaimana mereka mengembangkan kepercayaan diri, mengembangkan berpikir kritis, mengembangkan pola sosial dengan orang lain, interaksi dengan orang lain, mendengarkan, mengungkapkan pendapat dengan benar. Nah, itu yang akan mereka bawa terus sampai dewasa nanti, bagaimana memecahkan masalah entah secara individu maupun berkelompok. Nah, mungkin hal-hal tersebut yang akan difokuskan, bukan hanya sekedar mengejar materi selesai sudah, tapi murid siswanya lupa gitu. Tapi bagaimana membuat pembelajaran ini bermakna? Ya, mereka juga senang belajar. Tapi juga memperkenalkan hal-hal baru seperti yang tadi pakai apa tadi namanya, clickers. Ya, itu kan memang hal yang baru buat saya, karena saya melihat di kelasnya Pak Sito pernah memakai itu, kan penasaran gitu kan. Terus saya minta diajari, coba dipraktekkan seperti apa, ternyata asik juga, Asik ya. kan. Ya. Walaupun mungkin masih rodok kagok saya. Itu Karena- tadi internetnya juga lagi nggak beres tadi. ya, karena juga dukungan internetnya agak hari ini tidak stabil, Ya, sehingga betul. juga menjadikan tidak smooth gitu Betul, kan. betul, betul. Ya itu, tapi hal yang baru itu juga akan dilihat oleh anak-anak, Nggih. bahwa dalam belajar itu tidak melulu begitu-begitu saja, ada selalu hal-hal yang baru yang bisa muncul dan dipakai gitu kan. Dan kalau gurunya update, muridnya ya pasti lebih Pasti update kan update. ya. Artinya kalau gurunya ya nggak mau update, ya muridnya ya mesti jadi malas Ya ya. monoton juga. Ya, oke Pak. Secara khusus Pak Ari, pertanyaan terakhir. Dengan apa yang Pak Ari ajarkan hari ini, ketika saya observasi tadi, secara spesifik hal apa yang ingin Pak Ari perbaiki ke depannya? Yes, yang jelas mungkin penguasaan kelas tadi masih agak kurang saya. Di awal-awal aja sudah oke, tapi agak ke tengah saya agak lost. Mungkin karena hektik ya Pak ya? Ya agak hektik kan, mungkin karena mereka excited kan. Heeh. Dan tadi sebetulnya mereka belum selesai diskusinya, Ya. sudah saya harus paksakan. Heeh. Udahlah, nggak apa-apa dulu. Iya, iya. Mungkin mereka belum puas itu. Itu sama mungkin manajemen waktu Iya. juga perlu. Artinya waktunya mungkin tadi kurang ya Pak ya? Ya. Walaupun materinya kelihatannya simpel, tapi kontennya mereka seneng kan? Ya, ya itu yang tidak saya perhitungkan. Iya, iya, iya. Sama mungkin penguasaan teknologinya, sama ngecek jaringan-jaringan Iya. fasilitas yang diperlukan. Mungkin Iya. mungkin tempatnya Pak itu Pak. Iya, saya pikir juga tempatnya yang perlu ditambah router ya. Ya, betul. Ya, nanti kapan-kapan tak tambah router ya di situ. Ya mungkin itu, karena kalau kita mempersiapkan secara rencana Ya. sudah baik, ternyata ada gangguan Teknis fasilitas, juga. kadang juga bisa bikin Iya. tidak nyaman juga, Betul, betul. mempengaruhi proses pembelajaran Iya. juga sih. Siap. Terima kasih Pak Ari sudah mengajar hari ini. Saya diperbolehkan untuk observasi mengajarnya Pak Ari, dan semoga nanti kita bisa terus berkolaborasi untuk sama-sama belajar hal barunya Pak Ari ya. Terima kasih Pak Ari. Ini sudah. Saya juga terima kasih Iya. pelatihannya Pak Sito. Pelatihan nggak ada pelatihan Pak. Ini sesuai dengan apa yang Ya kita kan, bicarakan saya sebelumnya. diajari pelikes sebelumnya. Yang saya ingin Pak, saya pengen ini Pak Sito ngajari. Saya selalu ingin memberi Pak. Sambungnya keluar. Ya. Nggak apa-apa Pak. Iya. Memang kenyataannya begitu. Iya. Sombong itu nggak apa-apa. Yang penting faktanya sesuai gitu kan. Mari Pak. Iya. Kita hari ini biarlah yang nonton ikut lapar silahkan. Oke. Itu ya Pak Ari. Terima kasih. Kapan-kapan kita jumpa lagi. Dah.